Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengawasan Jalsatul Itsnain di mana pembacaan kitab Safinatun Najah yang dimana masih membahas tentang seputar tayamum, seputar bersuci, taharah. Karena at-taharah miftahus shalah, miftahul ibadah. Bersuci itu adalah kunci daripada ibadah. Gak sah ibadah seseorang kecuali dia ini terlebih dahulu suci daripada hadas kecil maupun hadas besar, baik di dalam maupun di luar. Kalau ulama sufi mengatakan pembersihan dimaksud suci itu bukan cuma suci wudhu, bukan cuma suci istinja, juga bukan cuma suci dengan tayamum, tapi suci di sini suci mensucikan hatinya, mensucikan badannya daripada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hatinya daripada sifat ujub, iri, kibir, sombong dan lain-lain. Itu makna bersucian. Hakikatnya suci yaitu mensucikan diri daripada segala bentuk sesuatu yang tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mana bisa menjerumuskan kita di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin akan menerangkan tentang fardhu tayammum, yang dimana sudah dijelaskan kemarin syarat tayamum apa saja yang dilakukan orang sebelum melakukan tayamum, sudah dijelaskan semua. Sekarang akan menjelaskan sesuatu yang wajib dilakukan ketika tayamum. Apabila salah satu ini tidak dilakukan maka tayamumnya tidak sah. Furudu tayamum khamsah, fardunya tayamum jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu naklu turab. Al-awwal yang pertama naklu turab. Nakl adalah tahwil, yang artinya memindahkan debu, dalam artian memindahkan debu yang berasal daripada tanah atau selainnya, atau contoh lainnya yaitu semisal tanah ini ditaruh di meja atau tempat khusus sudah ada tanahnya, daripada syarat-syarat tanah yang sudah disebutkan, yang syaratnya enten bentuke, suci dan lain-lain, tidak tercampur dengan tepung ataupun cat dan lain-lain, itu sudah ditaruh di dalam tempat khusus untuk tayamum. Itu juga termasuk di dalam pembahasan ini, yaitu memindahkan debu daripada tanah atau tempat lainnya ke anggota yang mau dibasuh, ya, ila udwi mamsuh, ke anggota yang mau dibasuh. Yang pertama itu mengangkat atau memindahkan debu ke tempat yang mau dibasuh. Mana tempat yang mau dibasuh? Yaitu wajah dan kedua tangan. Kemudian setelah itu diteruskan sama mu'allif ats-tsani, yang kedua niat. Ya, wajib niat ini. Sudah jelaskan selalu kenapa ibadah ini kok selalu dengan niat, agar membedakan mana ibadah mana keseharian. Semua ibadah wajib dengan niat. Innama amalu, segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Andaikan sesuatu yang biasa kerja, kalau kerja mawon nggih angsal kerja, nggih angsal capek, nggih angsal artone, nggih angsal rezeki nih. Cuma kalau kerja ini kita niati yang pertama sunnah Nabi Muhammad, kewajiban menghidupi keluarga, kemudian lain-lain, insya Allah akan setiap niat itu mendapatkan pahalanya. Dari setiap tetes kita mengeluarkan keringat mendapatkan pahalanya daripada berapa banyak niat kita ketika melakukan hal tersebut. Menghadiri majelis ilmu, nih, niatnya apa?
Seperti yang sudah disebutkan sama Syekh Saleh kemarin, kalau hadir majelis ilmu, hadir majelis maulid, hadir majelis orang alim, jangan cuma membawa niat yang penting gugurkan kewajiban aja, jangan bawa niat. Berapa banyak dari orang yang membawa dosa sebanyak gunung, ketika hadir di majelis ilmu pulang seakan-akan dia ini lahir daripada perut ibunya. Bawa niat yang banyak. Seorang itu kelihatan apabila dia dari rumahnya ini membawa niat banyak, hadir di majelis ilmu dia kelihatan. Sampai guru daripada Nabi Umar, Nabi Sa'ad Al-Aidrus niku mengarang kitab niyah, kitab niat mawon. Hadir majelis ilmu mungkin banyak sampai 20 niat. Wudu niat mawon, kerja niat mawon, safar bepergian niatnya apa aja. Orang soleh, kenapa kok para habaib orang soleh itu derajatnya cepat diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya banyak, walaupun yang dilakukan cuma satu. Kita mengaji seperti ini, niatnya apa? Seperti yang diajarkan Imam Haddad tadi, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih. Banyak niatnya Imam Haddad, itu niatnya Imam Haddad ketika mau menghadiri majelis ilmu. Kalau sakit dibaca, kalau bisa lagi dihafalkan. Ketika hadir di majelis ilmu, mau hadir apapun dibaca. Niat. Yang kedua daripada fardunya tayamum yaitu niat. Bagaimana niatnya? Niat istibaha ma yaftagiru ila tayamum, yaitu niat diperbolehkan apa-apa yang membutuhkan kepada tayamum. Ya. Niat suatu niat untuk diperbolehkan sesuatu yang membutuhkan kepada tayamum. Seperti apa? Sholat. Nih. Contohnya nawaitu istibahati sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat lillahi ta'ala. Karena tayamum ini adalah taharah yang khafiyah, yang lemah, bukan seperti wudu. Kalau wudu wis mboten usah istibahah. Nawaitul wudu adalah fil atasil asghar lillahi ta'ala. Walaupun niatnya untuk melakukan sholat sunnah, sholat wajib pun bukan apa. Tapi kalau tayamum kita cuma niat untuk melakukan sholat sunnah, wajib bukan bareng. Wajib bukan bareng. Untuk melakukan membawa Al-Quran, niat tayamum untuk membawa Al-Quran, melakukan sholat bukan bareng. Karena taharah khafiyah. Nih, taharah yang lemah, suci yang lemah, untuk diperbolehkan apa-apa yang membutuhkan kepada tayamum, seperti sholat ataupun memegang mushaf. Kemudian dilanjutkan sama mu'alif. Kemudian apabila ada seseorang itu niat untuk diperbolehkan sholat fardu, untuk diperbolehkan sholat fardu, nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah dikerjakan. Apabila mau mengerjakan sholat fardu, syaratnya tayamum harus masuk waktunya sholat terlebih dahulu. Nih, azan langsung niat nawaitu tayamum untuk diperbolehkan sholat duhur lillahi ta'ala. Bis. Istibaha bitayamum. Untuk diperbolehkan tayamum fardus sholah. Yang pertama, apabila kita ada orang niat untuk diperbolehkan tayamum mengerjakan sholat fardu, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah, boleh juga. Wa ghairiha, ataupun untuk iktikaf boleh juga. Iktikaf sunnah. Ataupun daripada membaca Al-Quran boleh juga, karena dia membawa sesuatu yang kuat, yaitu fardu.
fardu sunnah. Nggak mungkin kedudukan pertama itu fardu rumin. Nih, yang kuat itu fardu dulu, kemudian sunnah. Kalau kita niat sunnah, bukan mungkin sakit dan inggil. Nih, yang dari atas ke bawah bisa. Kalau dari bawah ke atas nggak bisa. Ini kedudukan wajib di atas. Nih, fardu ain itu wajib. Seperti sholat waktu fardu ain. Nih, ada orang niat fardu ain, maka apakah boleh seseorang ini untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah? Boleh, karena yang diambil dia adalah wajib, kedudukannya yang lebih tinggi daripada sunnah. Kalau orang niat mengambil istibah untuk diperbolehkan tayamum karena untuk melakukan sunnah, maka dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang wajib. Paham? Awistibah sholat, atau untuk melakukan sholat. Sholat apa berarti sholat ini bukan sholat fardu, ini sholat mutlak, sholat sunnah. Maka dia boleh untuk melakukan semuanya kecuali melakukan fardu. Kalau dia memang untuk niat sholat tok mawon, atau niat untuk melakukan tawaf mawon. Nih, tawaf ketika ada orang selain tawaf kan dulu rukun. Tawaf rukun ini seperti tawaf umroh. Nih, rukun itu seperti tawaf haji, rukun sudah dijelaskan di kitab Risalatul Jamiah, rukun. Ini tawaf yang dimaksud tahiyatul masjid. Kalau orang ke Ka'bah, ke Mekah, mau sholat tahiyatul masjid, salah. 2 rakaat tahiyatul masjid, salah. Tahiyatul masjidnya di sana yaitu tawaf 7 kali. Kalau masuk Ka'bah, jangan langsung sholat tahiyatul masjid kali rakaat. Boten enten teng Ka'bah sholat tahiyatul masjidnya yaitu tawaf 7 kali. Sama seperti ada seorang syekh alim di Hadramaut, alim mufti. Mufti ini tiyang sing maringi hukum. Ada orang tanya, bagaimana hukumnya ini? Hukumnya seperti ini. Se-Indonesia semua ini berpegang teguh kepada seorang ulama ini. Semisal ngoten, itu namanya mufti. Mufti. Ini loh menggambarkan bahwasanya manusia ini tidak luput daripada salah, walaupun itu sekelas mufti. Berangkat haji, ketika sampai di Ka'bah, sholat 2 rakaat. Padahal untuk melakukan tahiyatul masjid di Ka'bah harus tawaf 7 kali. Selain Ka'bah melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Ketika salam dijawil kali lari anit Abdullah. Ya Syekh, di sini Ka'bah nggak sah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di sini harus keliling 7 kali tawafan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Matur nuwun sampun ngingetaken kula. Akhlak. Matur nuwun sampun ngingetaken kula. Memang saya salah, saya lupa. Memang betul. Tawaf nama tahiyatul masjid di Ka'bah harus tawaf 7 kali. Lah kita boten. Awak iki sapa arek cilik. Andane wong tuwek. Aku iki mufti, aku iki alim, aku iki hafal kitab dan lain-lain. Alim. Ini ilmu. Ilmu enggak memandang siapa pun. Betul, kita terima. Itu kebenaran. Enggak mau kecil, enggak besar. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika di tengah-tengah khutbahnya Amirul Mukminin, ketika menjabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar, sing pemimpin tiang muslim sak donya, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di tengah-tengah khutbahnya ada seorang perempuan, ya Amirul Mukminin, sing jenengan omongaken salah, ngapunten. Salah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab apakah langsung apa? Nyala-anakku. Nah, sing betul wong wedok sing salah Umar. Di tengah-tengah khutbahnya.
Boten purun dengan nafsu nih, jabatan nih diilangi kabeh. Salah, betul. Enggak menuruti gengsi. Ini dihina ke nafsu. Nah ini kalau seumpamanya seseorang mengambil sesuatu yang fardu, maka sunnahnya boleh dikerjakan. Kalau melakukan sunnah, enggak boleh fardunya ikut. Illa khutbah Jum'ah indam Ramli, kecuali seseorang di khutbah Jum'at itu kan termasuk daripada fardu kifayah. Nih, syaratnya daripada fardunya Jum'at yaitu ada 2 khutbah. Kecuali Imam Ramli buat apa kesannya ini. Nih, kita melakukan tayamum untuk melakukan sholat Jumat, digabung dengan khutbah, enggak apa-apa. Enggak perlu ketika mau sholat lagi tayamum lagi, enggak. Menurut Imam Romli seperti itu. Tapi menurut Ibnu Hajar, butuh tayamum lagi. Ibnu Hajar nanti keren. Kalau Romli enak, makanya enak. Ada ikhtilaf ulama ini enak. Ya. Walaupun di negeri kita niki ada sing dakwani koncong kerang, enak. Enten sing halus kasih sayang, enak. Kalau kita dipikir, andaikan di Indonesia nggak ada sing kenceng, tambah ya apa? Kabeh ulama sayang kabeh, kayak tulinan. Saya itu kayak itu, tidak tambah. Orang enten sing kerangnya tidak, lah mendai karena sing kerang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan antara umatku ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan nih cuma ada di dunia ini Ibnu Hajar mawon, kangelan. Nggih mboten saged. Waduh angel Indonesia angel. Pantes niki Ibnu Hajar golongane Timur Tengah, niki pantes. Imam Romli lemah lembut enak. Nah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama, ada yang keras, ada sing lembek. Topiatnya orang-orang beda-beda juga. Soalnya sifatnya tanah juga berbeda. Ada tanah sing keras, ada tanah sing lembek. Ada tanah sing api, ada tanah sing elek. Nah kita semua diciptakan daripada tanah. Yang segala di tubuh kita ini loh ada tanah. Tanah ada zat air, di tubuh kita ada zat air. Tanah ada zat garam, di tubuh kita ada yodium. Tanah ada zat gula, di tubuh kita ada. Ada zat besi di tanah, di tubuh kita ada. Warnanya tanah di muka bumi ini berbeda-beda. Ada putih, ada merah, ada coklat, semua ada. Ada sing putih, ada sing ireng, ada sing coklat. Ada yang keras, ada yang lembek. Sifatnya manusia juga ada gitu. Ada sing sifatnya keras, ada sifatnya lembek. Semua itu dari tanah dan kembali ke tanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiwa masul mushaf, ataupun diperbolehkan untuk menyentuh daripada Al-Quran Karim atau lainnya. Maka seperti yang kula sanjangaken mau, segala sesuatu apabila niat tayamumnya ini untuk fardu, untuk sholat 5 waktu, maka sunnah diperbolehkan. Tetapi apabila mengambil tayamumnya ini untuk karena mengerjakan kesunahan, maka mengerjakan fardunya tidak boleh. Wa idh qala nawaitu istibaha ma yaftakiru ila tayammum nuzilat niyatu ala adna maratib. Walaupun ada seseorang, andaikan seseorang saya niat diperbolehkan untuk mengerjakan, atau saya niat diperbolehkan apa-apa yang membutuhkan kepada tayamum, yaitu dia ini pingin wis yang penting kula niki tayamum mawon. Mbok niku fardu, mbok iku sunah, sing penting kula tayamum. Bagaimana hukumnya seperti ini? Maka seseorang yang mempunyai niat seperti ini, turun niatnya ini ke bawah, yaitu seakan-akan dia ini melakukan niat sunnah.
Apabila dia misalkan tayamum apa, wis penting tayamum wis ke ibadah. Mboten dijelas. Ini ibadah fardhu apa ibadah sunnah. Maka langsung otomatis niatnya ini turun yang sunnah, bukan yang wajib. Seperti kita sholat. Di tengah-tengah sholat ada keraguan di tengah hati kita. Niki sholat niki 3 rakaat atau 4 rakaat yo. Betul sakit langsung diambil 3 rakaat nggak bisa. Kok pernah wis 3 rakaat. Wis 4 rakaat langsung wis. Padahal 3 rakaat. Padahal 3 rakaat. Walaupun kita yakin 4 rakaat, harus nambah lagi. Soalnya apa? Sudah ada rasa syak, ragu. Keraguan ini 4 rakaat atau 3 rakaat gitu. Menurut saya panjenengan langsung rakaat terakhir itu wis 4 kok bismillah 4 wis. Mboten harus tambah malih. Langsung otomatis tambah malih. Seperti ini. Enggak punya niat apa-apa, cuma penting ibadah wis. Langsung niatnya turun ke sunnah. Enggak bisa langsung ngambil wajibnya, enggak bisa. Wala budda min qarni niyah bin nakli ma'a istidamatiha ila masih syai'un minal wajhi. Dan harus orang ini apa? Orang ketika mau melakukan tayamum membarengkan niat itu dengan memindahkan debu ketika dia ini membasuh sesuatu daripada wajah. Jadi bangsa nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Sudah kita jelaskan niat wajibnya yaitu ketika di hati melafatkan niat sunnah. Maksudnya nawa kata sing ketika bapak-bapak alit singin mesti lek diajari guru ngaji, ayo coba ngomong di hati. Yatin sholat duhur 4 rakaat seperti itu. Jadi membarengkan kedua tangan ini setelah mengambil debu, membarengkan ketika membasuh wajah ini ngomong kali hati ini, kulo niat tayamum untuk sholat duhur, semisal sholat duhur lillahi ta'ala. Ten hati ini kalimat. Fata betul ida azabat qabla masyai minhu, maka batal, nggak sah. Apabila dia ini bilang atau meniatkan sebelum membasuh sesuatu daripada wajah, nggak sah. Semisal betul memang sebelum melakukan tayamum dia sudah niat besar, niat tayamum dengan ucapan saya niat tayamum lillahi ta'ala. Pas niat dan ngomong akan hati. Ketika membasuh wajah gak niat ngomong apa, nah ini batal, nggak sah. Harus ketika membasuh sesuatu dari wajah ini mulai ngomong malih. Niat tayamum untuk diparingaken sholat fardu lillahi ta'ala. Fa'in istadara indahu kafatina mumli. Tapi apabila menghadirkan seperti yang dikatakan Imam Mumli, niat tayamum lillahi ta'ala, kita menghadirkan di hati-hati seakan-akan kita sudah niat kata Imam Mumli cukup. Tapi menurut mengajar nggak cukup, butuh ngomong di hati ini bisa, butuh niat, nggak bisa. Fa'in kita jadi niat tidak ada ba'dan nakal wa qabla al-masahi. Maka cukup memperbarui niat apabila ada hadas setelah memindah sebelum membasuh wajah. Semisalnya kok ini sudah membasuh wajah, membasuh wajah, niku entut terus disunahkan untuk tajdid dunia, yaitu membarui niat lagi. Ini bakal sampai ini mali, bosan balik mali. Seperti wudu, tengah-tengah wudu terus balik mali. Dan ini buatan jadi dunia tidak ada ba'dan nakal wa qabla masih.
cukup untuk memperbarui niat apabila dia itu terjadi hadas setelah memindah sebelum dia membasuh. Di sini nggak ada keterangan membasuh wajah ataupun membasuh kedua tangan. Jadi apabila ada seseorang ketika sudah membasuh wajah, ketika mau memindahkan yang kedua untuk tangan ngentut, wis boten usah baleni wajah malih, rusuh mangke wajahe kados pupuran. Nih, wis langsung niat mawon. Niat tayamum wis dibatas salat. Kalau tayamum dipermudah seperti itu. Itu semua batasannya wajah. Nih, nggih, tadi sekarang mantan ini membahas batasannya wajah. Itu adalah niat. Intinya niat itu kalau niat harus fardu sunnah saged. Lek sunnah niati sunnah fardu mboten saged. Niat harus di awal ketika membasuh sebagian daripada wajah. Kemudian yang ketiga daripada fardunya tayamum yaitu mashul wajhi, membasuh daripada wajah. Daripada fardunya tayamum membasuh wajah, dan sudah kita terangkan batasan daripada wajah. Tingginya wajah mulai daripada tumbuhnya rambut sampai bawah janggut. Lebarnya wajah antara kuping sama kuping. Ini batasan wajah. Wala yajibu isalu turab ila manabati sya'ir wa in khaffa. Dan tidak wajib hukumnya debu niki sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Enggak wajib. Lah ya napa lek nomane enten brewoke kok pantel. Mosok badhe dilebet-lebetaken ngeten nak. Menawa nek debu niku harus sedanten, enggak wajib. Tidak sama seperti wudu. Walaupun bulunya ini tipis. Kalau di dalam wudu hukumnya wajib. Air ini sampai ke dalam rambut. Sela-sela rambut ini wajib hukumnya. Tapi kalau tayamum nggak wajib. Walaupun itu tipis. Tipis mawon nggak wajib nomale andel. Kalau sunnah di wudu sunnah. Bagi jenggot sing tebal sunnah untuk disela-selai. Bagaimana batasan ini tebal, ini tipis? Ketika di majelis mukhatabah, sekiranya orang ini omong-omongan, ketika seseorang yang diajak ngomong ini ketinggal kulit di dalam brewok ini, berarti itu tipis. Kalau tidak terlihat kulitnya, berarti itu dihukumi tebal. Di dalam majelis mukhatabah, sekiranya ketika omong-omongan, ini kan si omong-omongan itu, orang omong-omongan mesti kan sekitar 2 dirok setengah atau 3 hasta. Ketinggal kulit dalamnya mboten, nek ketinggal berarti tipis. Kan enten sebagian tiang niku saged dihitung 8 helai ataupun berapa helai. Mboten apa, jangan berkecil hati. Sunnah walaupun 1 helai sunnah. Kok sampean ingun apa sih? Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang laki-laki ini seperti terangkan di dalam kitab, wibawai dugi jenggot. Nanti yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang berjenggot yaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selain ini mboten. Dan Nabi paling senang dengan jenggot itu. Paling senang jenggot. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ketika memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang dipikir, kan Nabi kali durian jenggot, kali dicekeli jenggot, memang seperti itu. Dan salah satu faedahnya yaitu meringankan beban pikiran. Gak jadi jenggot kali mikir. Ini yang diikuti Nabi. Kalau diikuti Nabi, insya Allah mustajab. Nah, ini batasan daripada wajah, tingginya dan lebarnya. Wala yajib bisolatu bar yang mana berarti syair. Enggak, bukan wajib untuk menyampaikan debu ini ke dalam rambut. Baik rambut itu godek, rambut
brewok rambut yang ada di kepala, nggak wajib. Baik tipis ataupun kandel, nggak wajib. Bal wala yandabu, bahkan tidak disunnahkan. Yang penting luari mawon betul apa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, daripada fardunya tayamum, yaitu mashul yadayn ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Wal qadim annahu ila kau'ain wa ikhtar Nawawi. Jadi di dalam madhab Imam Syafi'i ini ada dua kali perubahan. Ada madhab jadid, ada madhab qadim. Imam Syafi'i dahulu ketika madhab qadim dahulu. Sekarang Imam Syafi'i madhab jadid. Ini tidak diperjelasakan dowo nih. Tambah bingung tambah. Nih. Madhab qadim dahulu Imam Syafi'i kalau madhab qadim memakai madhab yang qadim yang dahulu, tayamum niki bukan tangan sampai siku-siku. Tangan sampai kau'ain, gitu loh. Pergelangan. Ini madhab yang qadim. Yang sekarang dipakai Imam Malik. Soalnya yang qadim mengikuti daripada gurunya Imam Malik. Kalau sekarang madhab jadid yang sekarang Imam Syafi'i sampai siku-siku. Wakhtarahu Imam Nawawi, katanya Imam Nawawi, gak apa-apa 3 hari, gak apa-apa. Bagaimana caranya membasuh kedua tangan ini? Sebenarnya sudah dijelaskan di tahun yang kemarin di dalam kitab Risalatul Jamiah, yaitu prakteknya ketika pertama harus mengambil debu terlebih dahulu. Nih, dikepuk, mau sakit tinggal tenakan, dikepuk, kemudian di sunnah ringankan. Langsung wajah nih, pun paham baca. Niki yang bahas tangan. Jadi tangannya 4 jari yang kiri separuh mawon. Niki ditepakkan 4 jari kanan. Berjalan terus. Tetap separuh. Jangan sampai sing niki keikutan juga. Soalnya yang ini buat daerah luar, daerah dalam. Yang ini untuk daerah dalam. Yang ini untuk daerah luar. Harus kata. Ketika di sini diutur-utur. Nah, baru sekarang sisa ini masuk daerah yang luar. Dan ketika sisa niki masuk daerah luar, jangan sampai jempol niki nempel sepindah. Karena apa? Jempol lagi ketemu dengan jempol. Datang ya, terus. Nah, mangke jempol ketemu dengan jempol. Ampun. Enggak 3 kali, 1 kali. 3 kali bledok kabeh mangke. Enggak karu-karuan, klambine putih bledok kabeh. Jadi pun dia mati ngari ta, tayamum. Oh, kalau kita tuh ngari ta. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Bukan dengan satu tepukan niku wae. Oh, astagfirullahaladzim. Ini satu tepukan. Ini. Tangan yang 4 jari 4 ini tetap di bawah. Terus jalan, kemudian diratakan, hati-hati. Sing penting jempol ini. Pun. Setelah itu kalau memang tambah dilihat, enten sing kurang diremel. Boten kados wudu. Nah, wudu sing kurang ya harus diratakan malih. Nek kirang, kali dikoco wajahku kurang. Sing ibu-ibu ngoten, popore kurang, ana sing kurang iki. Nggih tambahi kali niku debu ngoten. Tayamum. Kalau tayamum ada yang kurang bolong ditambah mawon kenapa? Itu cara bagaimana ketika membasuh kedua tangan. Yang kelima yaitu tertib baina masatain. Tertib antara keduanya, kedua basuhan itu. Mboten saged tangan rumiyin kemudian wajah. Dan juga tidak sah niatnya ditaruh terakhir. Mboten saged. Harus tertib. Wajah, tangan.
Sawaun kana an hadatis asghar, baik itu seseorang memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Nih, hadas besar sami mawon. Caranya untuk menghilangkan hadas besar nggih sami mawon, dan dengan dua cara seperti ini, mboten usah golong-golong. Langsung enten wedi nawaitul ghusla li rabbil atasil akbari ngejubluk. Ya napa sampean badhe lan apa? Enggak usah seperti itu. Tayamum seperti ini saja. Mungkin kan harus wajib seluruh tubuh dan harus masuk di lubang-lubang. Di lubang-lubang kabeh sak irung-irung sampai kumu-kumu. Mboten usah. Mboten usah. Soalnya kan ada asghar, baik itu dia itu mempunyai hadas kecil atau hadas besar. Falau lam yurad bi an mas'al yadaini thumma wajah sah. Ajib. Walaupun tidak tertib, dengan sekiranya membasuh kedua tangan kemudian wajah sah. Harus merawat. Sah wajuhu fakot. Oh, tapi ini ditulisakan. Ada mengatakan gak apa-apa, walaupun gak tertib antara kedua basuhan ini gak apa-apa. Semisal tangan dahulu dibasuh, kemudian wajah, sah, tetap sah. Cuma dihitung wajah itu, buatan sakit ini. Cuma dihitung wajah, sampun tayamum. Nah terus apa? Nggih kurang, berarti tangannya harus dibasuh lagi. Makanya yang tertib, katanya kita ngoten. Wala yajib tertib baina nakraten, dan tidak ada kewajiban tertib antara memindah debu ini, buatan tangan dulu atau kiwa dulu, buatan tertib, buatan apa? Lakinnahu sunnah, akan nabi sunnah, tertib sunnah. Wasakatul musannif anil tayamum, dan di sini musannif yang ngarang kitab niki tidak menjelaskan tentang sunnah tayamum, padahal sunnah tayamum juga ada. Daripada kewajiban yang 5 itu, niat, yaitu pertama harus memindahkan debu, kemudian niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian tertib antara dua basuhan. Tapi di situ nggak ada sunnah. Nah, kemudian dijelaskan sunnahnya tayamum ini banyak. Sunnah tayamum ini kok ada. Yang pertama siwak. Siwak, kurang disupih kompeten-kompeten siwak. Siwak, yang pertama siwak. Walaupun siwak niku nggih sesuatu yang bisa mengangkat kotoran di gigi. Ini siwak. Walaupun dengan baju. Ini siwak. Di tengah-tengah mau sholat siwak. Mboten susupe mboten siwak dengan baju. Saged. Siwak. Bagaimana caranya siwak? Yaitu memegangnya dengan seperti yang sudah dijelaskan. Ini megangnya ditaruh daripada siwaki di bawah 3 jari, telunjuk tengah kali jari manis, dan jentiknya jempolnya ini di atas seperti ini. Kemudian siwak dengan angka 8, angka 8 3 kali, dimulai dari kanan atas, kemudian bawah. Angka 8 sanes 8 ngadeg ngoten. 8 tidur. Seperti itu. Lah, ini mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dengan tidak sengaja Rasulullah itu mengajarkan bagaimana caranya sikatan. Sebagian orang sikatan niku dengan atas bawah. Niki kula mendengar daripada dokter piyambak salah seperti itu. Yang betul ini siwakan ini tidur. Seperti yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salah. Gak bersih loh, biar tumbuhnya itu rata, gundul mulu. Nabi Muhammad ini sak bener-bener tiyang wis mboten usah disalahkan.
Ngeten, gosok. Yang kanan dulu. Sampai angka 8. Setelah siwak wa mahalluhu qabla nakal. Wa mahalluhu qabla nakal. Tempatnya jadi ada tempat turok. Tempatnya debu niku ada sendiri sebelum memindah. Jadi bukan debu di gunung-gunung langsung. Dan itu buatan apa? Cuma sunnah. Diambilkan debu, ditaruh tempat. Semisal tembikin debu untuk tayamum. Sampun. Sunnah maka. Mahalun akal. Kemudian tasmiyah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Fakulu tibalin ya beta'u la ya beta'u bismillah wal aqta. Fi riwayah fahuwa ajdam. Segala sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan alhamdulillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Maksudnya terputus daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngarang kitab, bismillah. Mau belajar kitab, bismillah. Mau buka toko, bismillahirrahmanirrahim. Biar ada keberkahan. Bahwa aqta qalilun barokah, sedikit daripada berkah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan daripada kesunahan juga mendahulukan anggota yang kanan ketimbang atau anggota yang kiri. Bagaimana kalau semuanya kirinya dulu? Apakah sah? Sah. Karena Nabi Muhammad SAW yuhibbut tayammun. Nabi niku paling suka dengan melakukan sesuatu itu tangan kanan. Dan kalau sesuatu sing jelek tangan kiri. Jangan kebalik. Sedanten api elek kanan. Api elek kiri wah kanan dulu. Sampai Habib Muhammad Anis niku membuat ilmu baru, masya Allah. Gorengan dengan namanya cabai niku tangan kanan. Ya nopo gorengannya dipegang, cabainya dipegang. Terus gitu. Asini saya mawon, nggak sami. Cuma biar tidak kebiasaan biasa nih sing kanan nih sing kiwong Masya Allah, menemukan ilmu baru. Gorengannya dibarengi kali lombok ini. Ini sama timbang ribet, lombok ini lebetakan gorengannya. Mantap. Ataupun petisi rata di pedasi. Kalau ribet nyatanya orang bisa lombok gorengannya mantap. Kanan, yuhibbu tayamun. Nabi Muhammad SAW kalau baik itu suka dengan yang kanan. Wal mualah, secara terus menerus. Sunnah. Boten mandek mantun basuh wajah mantun satu batang rokokan. Jangan lapar ini lah. Satu batang rokokan dulu. Mualah langsung sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ikadiru mamsuha magasulan, dan dikira-kirakan anggota wa ikadiru mamsuha magasulan, dikira-kirakan anggota yang dibasuh itu nanti dibasuh. Ya apa nih? Allah alami. Wa takhfifu turab min kaffai, yaitu memperingan debunya daripada kedua tangannya. Mboten ketika mantun gepuk jedewer langsung di wajah, mboten. Takhfif dulu. Nggih. Biar tipis, debu tipis. Wa tafriqu asabi'i fi darbatain, yaitu ketika gepuk ten lemah buka bekar. Mboten ngeten. Bekar, brok, kemudian dientengaken. Wa tawajjuhu lil qiblah, dan juga menghadap kiblat itu adalah sunnah. Wa kullu ma yumkinu maji'uhuna min sunnal wudu ghairu tathlith, dan semua ini yang disebutkan adalah kesunahan daripada wudu, kecuali
membasuh 3 kali. Karena di dalam wudhu membasuh 3 kali adalah sunnah. Jangan sampai tentayamum membasuh 3 kali. Beluk manggil. Beluk. Cuma di wudhu saja membasuh 3 kali itu sunnah. Kalau tayamum boten usah. Dan ini adalah semua daripada fardunya tayamum.